Pernah nggak sih kamu ngelarang sendiri? Mungkin pas lagi fokus banget ngerjain sesuatu, atau malah ngejawab pertanyaan kamu sendiri? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ternyata ya, kebiasaan yang sering kita anggap aneh ini justru punya kekuatan tersembunyi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba dibayangin, kamu lagi asyik banget tuh bergumam sendiri, terus tiba-tiba ada yang bergokin. Pasti rasanya agak-agak gimana gitu kan? Sedikit canggung, sedikit malu. Nah, momen kayak gini pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin. Tapi ini kabar baiknya, itu semua sama sekali bukan hal yang aneh. Justru sebaliknya, berbicara pada diri sendiri, atau yang kerennya disebut self-talk, itu ternyata normal banget. Dan yang lebih penting lagi, punya banyak banget manfaat buat otak kita. Jadi, buang jauh-jauh deh anggapan kalau ini cuma gumaman gak jelas. Ini tuh alat kognitif yang luar biasa kuat. Sekarang, mari kita gali lebih dalam, kenapa sih kebiasaan ini penting banget? Oke, jadi apa sih sebenarnya self-talk itu? Gampangnya, anggap aja ini sebagai monolog internal di dalam otak kita. Ini cara kita buat ngatur emosi, mencerna apa yang terjadi seharian, dan ya, merapikan pikiran. Buat anak-anak, ini jadi fondasi yang krusial. Mereka ngomong keras-keras buat bantu memahami dunia. Itu langkah penting banget buat mengembangkan cara berpikir yang lebih kompleks. Nah, yang menarik tuh, cara kita ngomong sendiri ini berevolusi seiring waktu. Waktu kita kecil, kita cenderung ngelakuinnya dengan suara keras kan? Tapi makin dewasa, percakapan ini pelan-pelan pindah ke dalam kepala kita. Jadi suara batin yang kita kenal sekarang. Dan kekuatannya itu bukan main-main loh, bahkan bisa jadi penentu dalam situasi hidup atau mati. Coba kita lihat contoh dari seorang aktivis hak asasi manusia di Pakistan. Waktu nyawanya terancam, dia pakai self-talk buat menyusun strategi dan nentuin harus ngapain selanjutnya. Jadi ini bukan lagi soal obrolan biasa, ini soal mekanisme bertahan hidup. Tentu aja, manfaatnya juga kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bikin kita lebih percaya diri, lebih fokus, sampai bantu kita mecahin masalah yang rumit. Oh, bahkan bisa bantu nemuin barang yang hilang. Jadi kalau kamu lagi cari kunci, coba deh sebutin kata kunci dengan suara lantang. Katanya sih itu bikin otak kita jadi lebih waspada sama bentuk si kunci. Para atlet juga sering banget pakai teknik ini buat ningkatin performa mereka. Tapi ada satu hal yang penting banget nih. Bukan cuma soal kamu ngomong sendiri atau enggak, tapi bagaimana cara kamu ngomongnya. Karena ternyata perspektif itu bisa mengubah segalanya. Coba kita lihat. Penelitian nunjukin sesuatu yang keren banget. Waktu kita pakai kata aku, misalnya, aku harus tenang. Respons kita itu cenderung lebih emosional, lebih ke bawah perasaan. Tapi coba deh, pakai nama kamu sendiri atau kata kamu. Misalnya, Andi, kamu harus tenang. Ini tuh menciptakan semacam jarak psikologis. Jadi kita seolah-olah lagi ngasih nasihat ke orang lain, bukan ke diri sendiri. Hasilnya, kita jadi bisa menilai situasi lebih objektif dan lebih jago ngatur emosi. Nah, tapi seperti pedang bermata dua, suara batin ini juga punya sisi gelapnya. Penting banget buat kita untuk mengenali kedua sisinya. Kalau suara di kepala kita isinya cuma kritik dan omongan yang menjatuhkan diri sendiri, wah dampaknya bisa merusak banget. Kepercayaan diri kita bisa langsung anjlok, yang ujung-ujungnya bikin kinerja kita menurun. Nah, kinerja yang jelek ini malah makin jadi bahan buat ngeritik diri lagi. Akhirnya kita kejebak di lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Dan ini poin yang sangat penting untuk diingat. Kalau pola kritik diri yang kejam ini terjadi terus-menerus sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, ini bisa jadi bukan lagi sekedar kebiasaan buruk, tapi bisa jadi gejala dari masalah yang lebih dalam, seperti gangguan kecemasan atau depresi. Jadi kalau kamu merasa terjebak dalam siklus negatif ini, nggak ada salahnya sama sekali buat cari bantuan profesional. Mengambil langkah itu bukan tanda kelemahan loh, justru sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan dan bukti kalau kamu peduli sama diri kamu sendiri. Jadi intinya apa? Percakapan yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri itu bisa dibilang adalah percakapan paling penting yang kamu punya setiap hari. Ini bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, tapi ini adalah alat yang bisa kamu kendalikan secara aktif untuk membentuk realitas kamu. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Mengingat betapa besarnya kekuatan yang kamu miliki buat membentuk cerita di dalam kepalamu sendiri, kira-kira apa yang akan kamu pilih untuk katakan kepada dirimu mulai hari ini?